Setiawan SPD selaku guru pengampu, serta seluruh tim produksi yang telah bekerja keras, dan tentunya yang kami cintai hadirin pecinta seni teater yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi yang istimewa ini. Sungguh sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama menyambut pementasan teater yang telah dinanti-nantikan, sebuah karya berjudul Tiga Gitar. Sebuah mahakarya yang bukan hanya sekedar tontonan, melainkan sebuah refleksi jiwa, sebuah cermin kehidupan yang akan mengajak kita menyelami berbagai emosi, pemikiran, dan pesan mendalam. Pementasan ini merupakan buah karya dari dedikasi, kerja keras, dan semangat tak kenal lelah dari seluruh tim kelas 10 TDK K2. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terbawa setiap adegan, setiap dialog, dan setiap nuansa yang akan tersaji. Semoga pagi ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari saudari Salsa Lailulatul Badaliyah selaku pimpinan produksi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pementasan teater Senada. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dena selaku guru pengampu di teater kami. Tak lupa pula kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di teater kami. Dan segenap tim keproduksian yang tidak bisa saya sebutkan banyak satu persatu. Pementasan teater ini bertujuan untuk praktek seni budaya dengan guru pengampu Bapak Dena Setiawan SPD. Pementasan ini kami siapkan sejak bulan Februari 2025 yang pada akhirnya dipersembahkan pada hari ini, yaitu Sabtu 21 Juni 2025. Banyak suka maupun duka yang telah kami lewati bersama selama mempersiapkan teater ini. Suka ketika kami kompak dan memperlihatkan kebersamaan di saat-saat terakhir kelas 10. Dan duka ketika kami memperdebatkan sesuatu mengenai teater ini. Tiga Gitar menceritakan tentang kisah seorang anak yang memiliki impian tinggi, akan tetapi terhalang ekonomi. Akankah ia berhasil meraih impiannya? Penasaran? Jangan kemana-mana, saksikan dengan seksama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dena Setiawan selaku guru pengampu seni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para tamu undangan serta anak-anakku yang sangat saya cintai, terima kasih. Pada hari ini insya Allah kalian akan melaksanakan pementasan. Jadi pada pementasan ini merupakan sebuah proyek yang memang dirancang agar siswa dan siswi itu memunculkan kreativitas dan inovasinya. Gitu. Jadi memang betul-betul proyek satu kelas membuat pementasan teater, dan memang sengaja pasti dalam pementasan itu dalam tim keproduksian pasti akan ada masalah. Nah, masalah-masalah yang ditemui selama proyek berlangsung ini yang saya harapkan akan menjadi bekal bagi anak-anakku sekalian agar ketika menghadapi dunia nyata kalian itu lebih siap. Karena
banyak hal yang tidak diajarkan secara teori di kelas, itu diajarkan melalui pengalaman kalian ketika membentuk istilahnya ketika melaksanakan keproduksian pada teater ini. Mohon maaf, mungkin saya sampaikan kepada orang tua kalian banyak mungkin yang secara waktu, materi, lalu pemikiran, pola fisik itu pasti sudah menjadi resiko. Insya Allah kalau itu tidak akan mengkhianati usaha kalian. Itu saja dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Mohon izin saya akan membacakan tata tertib selama berlangsungnya pementasan teater. 1. Penonton diharapkan senyap atau hening selama pementasan berlangsung. 2. Dilarang membawa makanan atau minuman. 3. Dilarang menggunakan flash. 4. Diharapkan handphone dalam mode hening atau silent. 5. Dilarang keluar masuk selama pementasan berlangsung. 6. Dilarang memberikan apresiasi sebelum sesi apresiasi dibuka. Contohnya tidak boleh tepuk tangan dan sebagainya. Dan mohon perhatian para penonton untuk agar tidak meninggalkan ruangan setelah pementasan berakhir, karena kami akan membuka sesi apresiasi berupa kritik dan saran. Hadirin sekalian, tibalah yang paling dinantikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pementasan teater yang berjudul 3 Gitar. Selamat menyaksikan. Hanya Tuhan saja yang melihat, tetapi bos tidak. Tak perlu keluar negeri atau keluar kota, cukup membayangkan gaji 7 juta saja sudah membuatku senang. Ya Pak. Bukan yang saja, saya sudah tahu apa yang berbuat setelah ini. Kebetulan saya membalas email perusahaan Pak. Apa perlu saya dengan cara berbohong hari atas? Jujur pada saya, apa yang kamu perbuat dalam sebulan ini? Saya membalas email perusahaan Pak. Saya memang tidak bilang sampai panjang, tapi Tuhan dan CCTV melihatmu dan kamu sangat terbawa arus rasa malas itu. Saya tidak bisa menolongmu hari kata. Saya lebih baik terluka dan kebenaran daripada saya senang melihat kebohongan dan keliruan itu. Tapi saya tidak berbohong Pak. Tanpa kamu sadari, kamu sudah jujur pada saya. Dan asal kamu tahu, saya punya 3 perusahaan yang kamu tinggalkan. Sekarang kau bereskan barang-barangmu, besok pergi. Dan besok kamu bangsa kembali ke kantor untuk isi laporan dan pembalasan dulu. Tapi Pak, Gak usah. tahu semuanya. Sebenarnya kalian tahu apabila kalian di Medan ada kereta beroda 2 dan motor beroda 4. Hah? Kata roda 2? Seriusan, Mas? Kalian lihatlah wajahku ini. Apakah aku seperti orang yang tidak benar? Kelihatannya sih gitu ya. Coba tuh kamu jelasin aja. Maksudnya apa coba? Mana ada ya tak kereta roda 2 terus motor roda 4? Dengar baik-baik, kereta beroda 2 itu motor,
motor beroda 4 itu mobil. Oh, gitu ya, Bas. Jujur saja, aku baru tahu tentang hal ini loh. Setelah ini, apabila kalian berdua ingin ke Medan, kalian belajarlah kebudayaan Sumatera bersamaku selama 2 bulan ya. Gak masalah itu, Bas. Tapi itu tidak gratis. Masalah duit masih kita bisa bicarakan, Bas. Kita ini kan teman. Oh iya Bas, aku teh mau nanya sama kamu Tentang apa Ki? tentang nama kamu itu loh. Kan setiap nama pasti selalu ada artinya ya. Terus sebenarnya arti nama kamu itu apa? Maksudmu si Malumun? Iya betul, si Malumun teh apa Bas? Si Malumun itu marga tertinggi di suku Batak. Oh terus kamu bisa jelasin nggak tentang marga Batak? Jujur saja, malas mengulik tentang marga Batak. Kenapa Bas? Aku ada trauma keluarga di sana. Yang sabar ya Bas. Iya tak, dilupakanlah. Berdamai perlahan-lahan, Bas. Aku yakin kamu bisa menghadapi ini semua. Iya tak, terima kasih. Kalau arti namamu apa tak? Tumben sekali kamu menanyakan pertanyaan yang bagus, Bas. Biar aku jelasin ya. Putu itu urutan kelahiran anak di Bali. Biasanya anak pertama itu ada Wayat, Putu, Gede. Anak kedua ada Made dan Kade. Kalau anak ketiga Nyoman dan Omang. Anak keempat itu Ketut. Anak kelima itu Nyoman dan anak keenam itu Made. Gitu, Bas. Banyak pisannya tak? Terus caranya kita bedain nama untuk anak perempuan sama laki-laki gimana tak? Biasanya kalau di Bali yang huruf depan perempuan itu pakai ni. Seperti nama aku kan Ni Putu. Sedangkan kalau laki-laki menggunakan huruf depan I seperti Imade. Oh gitu. Kamu pasti nggak ngerti ya, Bas? Jujur saja tak, aku baru tahu hal seperti itu. Aku dimurahkan jelasin ini. Kenapa ya baru tahu hal seperti itu? Gak heran sih, Bas. Kamu kan bisnis terus. Ih, kalau nggak bisnis mau makan apa, nona-nona? Siap salah si Malumun. Aduh, capek ketawa deh aku. Tahu aja kok capek, Ki. Sudah. Oke. Bukankah ada yang mau kamu bicarakan kemarin? Kamu mau bicara apa, Ki? Oh itu, aku teh mau minta pendapat sama kalian berdua. Pendapat apa? Jadi, kan aku teh punya impian ya. Aku punya impian kalau aku bisa ikut lomba nasional yang diselenggarakan di universitas negeri terbaik di Indonesia. Nah, universitas itu hanya menyelenggarakan lomba selama 5 tahun sekali. Jika aku bisa ikut lomba tersebut dan aku bisa masuk 10 besar, aku bisa masuk universitasnya tanpa tes apapun. Dan kalian tahu, kabar baiknya ternyata tahun ini universitas itu teh buka lomba pendaftaran, lomba matematika lagi. Menurut kalian bagaimana? Menurutku ya, kamu wajib ikut sih Ki. Ini peluang emas. Betul itu, Ki. Lagi pula kesempatan gak datang 2 kali. Kan matematika itu mata pelajaran favorit, bukan, Ki? Ya Sita, betul juga. Tapi doain aja deh, semoga ibu dan bapak bisa izinin aku buat ikut lomba. Ki, tanpa kamu minta, aku selalu mendoakan kamu dan Bastian loh. Wah, ternyata aku juga didoakan ya oleh kau. Kamu ini ya, Bas, kayak gak pernah doain aku sama Kirana dalam doamu ya. Apa pula kau? Udah, yang terpenting mah kita saling mendoakan yang terbaik. Gak kerasa ya, kita berbincang seperti ini sampai sudah sore. Iya ya, kita pulang tuh yuk. Aku juga takut nanti diomelin sama nenek aku loh. Ya sudah, mari kita pulang. Ayo tuh, hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Hati-hati ya, kalian berdua. Shalom. Bas, Ki, tunggu bareng.
Jam. Diminum dulu, apa kopinya? Apa sih? Kamu mending diem, gak usah banyak tanya. Saya ini habis dipecat. Kayaknya kamu habis nemuin kesalahan yang fatal lagi ya? Sini kamu juga menyalahkan saya. Enggak gitu, maksud aku. Iya, saya tahu saya salah. Tapi sekarang kamu pikir dong, bagaimana saya mendapat pekerjaan lagi? Kamu hapus kegiatan guru kamu. Kamu tahu apa tentang saya? Kamu gak sadar. Kamu udah habisin semua tabungan milik aku, ah. Saya membeli kebutuhan kita, Jeng. Kamu gak usah berbohong deh sama aku. Saya juga tidak berbohong. Gak usah nutup-nutupin, aku udah tahu. Saya tidak menutupi hal-hal darimu. Terus kamu maunya apa? Kamu tahu kan saya sudah dipecat. Berbicara sama kamu cuman buat aku pusing. Saya lebih baik bertemu dengan teman-temanku daripada harus menangis. Gimana? Kasih dulu lah ya. Kalau aku lelah dalam belajar itu wajar lah. Dan tidak wajar ketika kamu mengulang jauh kebodohan. Oh iya Bu, aku minta izin sama Ibu. Izin apa sayang? Aku mau ikut lomba matematika. Ibu izin aku kan? Selagi itu positif, Ibu bakalan terus dukung kamu. Tapi harus bayar 500.000 Bu. Gak apa-apa, insya Allah Ibu usaha ya. Terima kasih Ibu, aku sayang banget sama Ibu. Ki. Kau kenapa Ki? Kau sudah tidak suka hari libur kan? Tenang aja tuh, aku mah masih suka hari libur. Lagian siapa sih yang gak suka hari libur di dunia ini, Bas? Kak. Jadi, kalau kamu butuh pendapat, aku dan Bastian pasti akan selalu memberikannya loh. Aku bingung. Bingung? Ih, kok bisa letak gitu sih kalian? Biasalah, si Bastian itu kan fans berat aku ya. Jadi, apa yang aku ucapkan pasti dia tiru. Merta, mundurlah sedikit. Kemajuan sekali di PD kau. Ampun deh, si Maumun. Sekali lagi kau ucap itu, lempar kau ke pohon toge. Ya, Beda.
Kau serius tidak ada yang ingin kau bicarakan? Betul itu Ki, apa yang kamu inginkan dari kita? Aku bimbang, Bas. Tak ikut lomba atau tidak? Bimbang kenapa? Bapak habis dipecat. Seriusan Ki? Serius tak? Mama baru sadar apa yang kau bimbangkan dari tadi. Kutebak ekonomi kau sedang menurun kan? Betulkah apa yang bilang Bastian itu Ki? Betul tak? Tabungan ibu juga dihabisin sama bapak. Kok bisa? Aku nggak tahu apa-apa soal itu tak. Langsung saja kusarankan kau tetap mengikuti lomba. Uang sebanyak itu aku dapatkan dari mana, Bas? Memang terakhir pendaftarannya kapan? Besok. Kita coba saja dulu. Kita coba cari cara untuk mendapatkan uang itu. Apa uang sebanyak itu bisa terkumpul dalam waktu 1 hari? Kau tak ingin merepotkan ibumu kan? Kau coba saja dulu. Uang bisa dicari, tapi kesempatan nggak datang 2 kali Ki. Bentar ya. Aha, aku punya ide. Bukankah waktu itu kamu pernah cerita kamu suka membuat gelang kan? Gelang sebanyak itu kamu kemanakan Ki? Gelang itu masih aku simpan tak di rumah. Apa aku jual gelang aja ya? Nah, baru saja aku mau bicara itu Ki. Boleh saja, nanti aku sama Amerta membantumu untuk berjualan gelangnya. Betul itu, pasti aku bantu lah. Terima kasih banyak ya. Kalian berdua udah mau bantu aku. Iya, sama-sama Ki. Kalau gitu kalian tunggu di sini ya. Biar aku ambil gelangnya dulu di rumah. Iya, hati-hati ya di jalan. Siap. Dadah. Dadah. Eta, Ya. kau tahu tempat menjual jam tangan? Di sekitar sini ada namanya Toko Sinar Jaya. Melayani jual beli jam tangan juga kok, Bas. Jangan bilang kamu mau menjual jam tangan milikmu itu ya, Bas. Iya tak, aku berniat untuk membantu Kirana. Tapi kemudian bilang direct. Bas, hati kamu terbuat dari apa sih? Waktu ekonomiku sedang turun, kamu bahkan rela menjual gitar kesayangan milikmu agar aku bisa mengikuti lomba tari. Tak, aku tahu rasanya ingin mengikuti lomba, tapi gagal karena ekonomi. Sekarang aku tak ingin teman-temanku merasakan hal yang sama. Makasih, Bas. Gitu. Bastian, Ameta. Lihat deh, aku udah bawa nih gelangnya. Sini Ki, duduk dulu. Nih, aku udah bawa gelangnya. Ini untuk kamu tak? Wah, terima kasih Ki. Enak ini untuk kamu, Bas. Banyak banget gelangnya ya. Bagus lagi tak? Iya. Sudah, aku pulang duluan nih. Hati-hati ya, Bas. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Iya, kita besok ketemu lagi di taman ini dengan membawa gitar kita masing-masing. Siap. Ya sudah, aku pulang duluan nih. Hati-hati, Bas. Ya, shalom. Iya, dadah. Tak, kita pulang juga yuk. Yuk. Ayo, Bas.
berdua sudah ada di sini. Iya dong. Tadi kamu lama sih. Kalian tidak bawa gitar? Oh iya, aku lupa loh. Ambil dulu sana. Aku pulang dulu ya. Iya. Yaudah tuh, aku juga sama ya. Kamu jagain di sini ya. Iya. Bas, aku udah ngambil gitarnya nih. Aku juga sama dong. Makanan mau makan ya? Boleh, boleh. Aku tuh lupa. Sekarang tuh hari apa ya? Mulai di jalan Pikunia, mulai kampung nih. Kau sengaja membuat kuda tinggi kah? Siapa yang tidak heran dengan kamu, Bas? Kamu pelupa, bahkan hari ini saja kamu melupakannya hari apa? Wajarlah Meta. Aku bukan manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Memang, kamu gak salah. Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi, kenapa ya? Rasanya tanganku ini gatal sekali melempar sendal ini ke mukamu ya, Bas? Sabar Merta. Tapi apa yang dibilang sama Bastian juga ada benarnya kok. Kamu malah membela Sebastian itu sih? Capek kali aku dengan sifatmu Meta. Apa mau dipain? Iya, gak bisa. Merta. Nih, makan. Oke. Capek kali teman. Drama. Kalian kalau lihat kayak tikus sama kucing tau gak? Berantem terus, heran aku. Capek kali aku dengan Meta. Oh iya Ki. Kemarin kan kau menitipkan bilang padaku. Kemarin laku semua. Totalnya sebentar. 100.000. Tunggu. Aku juga laku penjualannya. Habis semua loh gelangnya diborong anak muda. Terima kasih banyak ya Bas. Kalian udah bantuin aku. Terus kurang 300.000 lagi. Cemana ini? Kemarin aku kan buka celengan ya. Alhamdulillah dapat 100.000. Terus aku dikasih sama ibu juga 100.000. Totalnya 100.000 deh. Langsung aku serahin ke pihak pendaftaran. Berarti tinggal 100.000 lagi ya, Ki? Iya tak. Ambillah. Maksud kamu apa Bas? Ambillah atau aku akan mengamuk di sini. Ki, ambil saja. Terima kasih banyak ya Bas. Aku beruntung banget punya kalian berdua yang selalu bantuin aku. Astagfirullah. Kita ini kan teman yang ada dalam suka maupun duka, Ki. Kayak lagi sama siapa aja sih? Betul itu, bukan Temani ketika suka ia datang dan ketika duka ia entah kemana. Nah sekarang waktunya kita isiin ini. Apa tuh? Nih sekarang kita isi formulirnya. Let's go! Aku ingin main gitar. Ya. Nih, cepet isi. Kamu hafal NISN-mu, Ki? Hafal lah tuh tak. Masa mau ikut lomba matematika nggak hafal NISN sendiri sih? Aku sih nggak pernah ngapalin kayak gitu sih, Ki. Ya namanya juga Meta. Kapan sih dia mau hafalin angka-angka itu? Benar juga sih. Nah tak, lihat deh, udah selesai ini si formulirnya. Coba aku lihat. Tunggu dulu tak? Bos, kan aku dulu yang disuruh lihat. Sini Iya, Meta. dulu. Sabar. Sini dulu. Aku dulu, Meta. Aku duluan. Dulu Meta. Dia makanya kayaknya sekali Meta. Tuh kan, tadi jadi teman Meta.
Aduh, Tak, kalau nggak ketemu, aku nggak bisa ikut lomba. Sabar, Ki. Kita cari sama-sama ya, pasti ketemu. Kiki, aku ketemu kertas formulirnya. Alhamdulillah, Tak, kita ketemu. Puji Tuhan. Ternyata ada kejadian yang nggak bisa kita duga ya. Iya, iya. Iya. Maaf ya, Ki. Kertas formulirnya jadi lusuh gara-gara aku. Nggak apa-apa, Tak. Kan yang penting formulirnya masih bisa ketemu, masih bisa digunain juga. Maafkan saya juga ya, Ki. Karena saya tas formulirnya jadi terbang. Nggak apa-apa. Yang terpenting kalian berdua doain aku yang terbaik ya buat besok. Iya, Ki. Ya sudah. Kalau pengen pulang untuk menyiapkan untuk esok, aku sama Ameta perlu pulang untuk menyiapkan hal sekolah esok. Ya udah tuh, kalau gitu aku pulang duluan ya. Kalian berdua hati-hati di sini. Iya, Ki. Kamu juga hati-hati ya. Iya, siap. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Angkat kakimu. Oh iya, Bas. Kita lupa menanyakan soal PR matematika kita loh pada Kirana. Oh iya. Pun sama ya, lupa. Gara-gara kau itu. Gara-gara kamu, Bas. Kan kamu duluan yang ngerebut kertasnya. Kamu juga yang ngerebut. Kamu yang lari. Kamu yang lepas kertasnya. Kenapa jadi nyalahin aku kayak gini? Coba kamu pikir, Bas. Apalah, Berta. Loh, Bas. Capek sama kamu. Pulang, Swastiastu. Bila kau punya duit banyak, maka kau aman. Memang siapa sih yang akan mau dilawan aku? Hai. Oh, iya. Perkenalkan, namaku Jenda. Dan siapa namanya? Kirana Purwanata. Nama yang bagus. Jujur saja, aku tidak suka bertele-tele. Jadi aku ingin langsung menawarkan satu hal kepadamu. Kamu ingin melakukan aku apa? Aku menawarkanmu untuk berbisnis denganku. Singkat saja, hanya hari ini saja kamu berbisnis, tetapi kamu akan mendapat uang 2 kali lipat dari gaji karyawan yang kerja kantor. Maksud kamu? Aku bayar kamu. Kenapa harus dengan cara yang kotor? Kita bisa aja bersaing dengan cara yang sehat. Tapi uang sebanyak itu tidak datang 2 kali, ya? Aku tidak butuh uang milikku, Jendra. Kamu coba menjadi manusia berarti suci, ya? Kamu sadar tidak? Kalau zaman sekarang semua bisa disetir oleh uang. Dan sekarang kamu jangan pura-pura menolak deh. Tetapi kamu hanya malu dan segan menerima uang dari saya. Jangan mentang-mentang kamu punya uang banyak, kamu bisa sana kayak gitu sama aku, Jendra. Sekarang kita buktiin deh. Kita bersaing dengan cara yang sehat. Siap-siap saja, kamu akan menerima kekalahan, Kirana. Siapa kalian? Kembali depan.
akhirnya pulang sekolah. Capek. Tapi aku khawatir deh sama Kirana. Dia di sana gimana ya? Yang terpenting jangan pernah berhenti mendoakan dia. Iya sih, aku nggak pernah berhenti mendoakan dia, Bas. Tapi aku lupa menanyakan kapan dia pulang kemarin. Iya, pun sama ya. Gara-gara angin besar itu ya. Jangan kamu salahkan angin, Bas. Bila angin depan, pasti kamu tidak dikasih minyak angin lagi. Nanti Tuhanmu juga marah loh. Iya. Buat kali aku kalau tidak merasakan angin lagi. Cepat minta maaf, Bas. Angin, maafkan saya. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Bas, kalau kayak kamu kayak gitu, aku kayak melihat sisi Hello Kitty dalam dirimu loh, Bas. Apa maksudmu, Merta? Coba ulangi sekali lagi permintaan maafnya. Aku heran sekali dengan Merta. Dari dulu kau senang sekali membuliku terus. Akan kulapor kau ke polisi. Bas, kamu jangan lapor polisi, Bas. Pasti kalau lapor polisi dimintain biaya untuk menangani kasusmu itu, Bas. Jangan kencang suaranya, Merta. Aku tadi dengar. Ih, tapi aku kasih saran, Bas. Kamu masuk pemadam kebakaran aja. Cepat datangnya, tidak dipungut biaya juga. Ya deh, kencengan emang suaranya. Kirana, Mana, Bas? itu. Ih, kamu kenapa kok sedih gitu sih? Jay, kau ada masalah keluarga lagi kah? Enggak kok, keluarga aku baik-baik aja. Duduk dulu yuk. Bagaimana tadi? Iya, gimana? Alhamdulillah, lancar, Bas. Puji Tuhan. Terus gimana tadi di sana? Maaf ya. Mungkin kamu sudah berusaha sebisa kamu. Iya ya. Mungkin setelah ini kau mendapatkan beasiswa. Kan setiap hujan pasti ada pelanginya. Itulah apa kata Bastian itu sih. Tidak apa-apa. Kamu kan sudah mencobanya kan, jadi tidak penasaran lagi. Maaf ya, Tak. Bas, aku emang gak bisa masuk 10 besar. Tapi alhamdulillah aku masuk di 3 besar. Aku menang, Bas. Tak, lihat deh. Aku kira kamu tadi ke awal, Ih. Kok bisa? Iya, tadi sebenarnya ada yang curang, Bas. Tak, tapi akhirnya ketahuan dan aku dieliminasi. Jadi aku bisa masuk 3 besar deh. Jadi kau menang? Iya, Bas. Akhirnya tak. Kirana masuk universitas negeri. Berarti sambil hari dulu ya, Bas. Aku akui, memang si Bastian suka loading. Tapi kalau kita punya masalah, pasti dia punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalah kita kan, Ki? Betul banget, Tak. Kita beruntung ya. Iya, betul banget. Ya sudah, mari kita abadikan momen ini. Ayo. 1, 2. 1, 2. Sekarang selfie dengan gitar milik kita. Siap. Tapi kan gitar aku ada di rumah, Bas. Tak, biar aku ambil dulu ya. Lihat gak kamu? Gitar milik siapa itu? Aku bisa di sini sih. Kemarin kamu kan menyiapkan perlombaanmu. Terus gitarnya kan ketinggalan. Ya ampun. Ya sudah, mari kita foto. Ayo, atuh.
1, 2. 1, 2. Duduk saja, agak enak melihat hasil fotonya. Iya, aku mau lihat. Nih, Tar, Ki. Lucu-lucu banget ya foto-foto kita. Lucu banget tak? 3 kita. Ih, aku baru ingat, kalian mau tahu gak? Mau. Sebenarnya kita itu teh punya arti tahu. Artinya apa itu? Ki? Artinya gitar bisa menjadi sahabat kita yang paling setia. Karena apa? Karena gitar selalu ada dalam setiap suka maupun duka. Berarti seperti kita kan, Ki? Iya kak, betul banget. Bagaimana kita kasih nama persahabatan kita ini dengan sebutan 3 gitar? 3 itu gitar dan gitar itu teman yang setia menemani dalam suka maupun duka. Aku setuju, Mas. Jadi kalau aku teriak 3 gitar, kalian jawab genjreng sambil menggenjreng gitarnya. Siap. 1, 2, 3. 3 gitar.